Bab 91, itu luar biasa. Berbuat salah. Qiao Zihao tampak canggung. Tadi dia memanggilnya kakak ipar, dan sekarang dia memanggilnya dengan sebutan lain. Ini terlalu arogan. Yah, kalian benar-benar harus naik mobilnya. Mobilku cuma 2 kursi. Lin Yi tidak terlalu memperhatikan detail, tetapi mobilnya tidak cukup besar untuk menampung banyak orang. Hanya 2 kursi. Keluarga Gu terkejut. Bukankah semua mobil berkapasitas 5 penumpang? Tampaknya hanya sepeda motor yang memiliki 2 kursi. Lin Yi, akhirnya aku mengerti apa yang terjadi, kata Qiao Zihao. Kurasa hubunganmu dengan Tuan Muda Qin hanya sebatas teman. Kau mungkin terlalu menjilatnya. Menjilat? Tanya Lin Yi enteng. Apa aku perlu menjilatnya? Tentu saja. Qiao Zihao kembali percaya diri. Kamu kan pengendara motor, mana mungkin kamu bisa selevel dengan Tuan Muda Qin. Setelah itu, Qiao Zihao menatap orang tua Gu Jingsu. Paman dan bibi, di masyarakat ini, koneksi bukanlah hal terpenting. Kalian harus punya kekuatan sendiri. Sekaya apapun Tuan Muda Qin, dia tidak akan menghabiskan uang untuk pria ini, kan? Orang tua Jingsu mengangguk. Apa yang dikatakan Qiao Zihao masuk akal. Dalam masyarakat ini, setiap orang menjalani kehidupannya sendiri. Lin Yi adalah seorang yatim piatu berusia 20-an, dan ia hanya mengendarai sepeda motor. Dari segi kemampuan, ia masih jauh di bawah Qiao Zihao. Lagi pula, Qiao Zihao mengendarai BMW, harganya lebih dari $500.000, jadi tidak murah. Melihat orang tua Jingsu ragu-ragu, Qiao Zihao merasa senang. Dia mengira dirinya pasti akan kalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu memanfaatkan kesempatan lainnya. Lihat orang ini. Dia cuma yatim piatu, tapi dia masih mau bersaing denganku soal latar belakang keluarga. Teruslah bermimpi. Didi. Saat itu, lampu depan Li Kan menyala. Pintu gunting merah terbuka, dan semua orang tercengang. Keren banget. Ya Tuhan, ini Li Kan 7, kan, kata Gu Jingsu dengan mata terbelalak. Benar sekali. Mobil ini dijual seharga 66 juta yuan di Tiongkok, dan hanya ada 7 di dunia. Mobil ini bukan sesuatu yang bisa dikendarai hanya dengan uang, Qiao Zihao memperkenalkan. Seperti yang diharapkan dari toko barbeque Tuan Muda Qin. Ternyata ada orang kaya di sini yang mendukungnya. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Memang, menghabiskan 66 juta dolar untuk membeli mobil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Qiao Zihao merendahkan diri. Kurasa aku tidak akan pernah punya kesempatan seperti itu. Aku sudah tidak bermimpi membeli mobil seperti ini lagi. Aku hanya ingin duduk di dalamnya, kata Gu Jingwu dengan nada iri. Kalau kamu mau duduk, duduk saja. Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Kakak ipar, jangan ribut. Pintu mobilnya sudah terbuka, artinya pemiliknya ada di dekat sini. Kalau aku masuk, apa aku tidak akan dimarahi? Lin Yi, apa yang kau pikirkan? Tanya Qiao Zihao. Orang yang bisa membeli mobil seperti ini biasanya sangat menyayangi mobil mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain duduk di dalamnya? Kurasa kau sengaja mempermalukan Jingwu. Kau benar-benar tidak punya niat baik. Mobil ini milikku. Apa salahnya membiarkan dia duduk di dalamnya? Lin Yi tersenyum. Seharusnya aku yang menentukan penumpangku. Apa katamu? Mobil ini milikmu. Lin Yi mengeluarkan kunci mobil. Bukankah ini cuma mobil? Kenapa tidak bisa jadi milikku? Mustahil. Bukankah mobilmu motor 2 penumpang? Bisakah kamu menemukan kursi ketiga di mobilku? Qiao Zihao tercengang. Dia merasa seperti orang bodoh. Kenapa dia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Mobil super itu punya 2 tempat duduk. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Kamu bahkan mampu membeli Li Kan. Gu Jingwu tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan perasaannya. Itu sungguh luar biasa. Itu cuma mobil. Jangan ribut-ribut. Itu biasa saja. Kakak ipar memang hebat, kata Gu Jingwu sambil tersenyum. Bolehkah aku duduk di Li Kanmu? Kenapa harus duduk di situ? Kalian bisa naik taksi. Aku akan pergi dengan Lin Yi, kata Gu Jingsu. Saat ini, kondisi Gu Jingsu juga sedang tidak baik. Ia memegang dahinya, berpura-pura tenang. Keluarga Gu tidak mempermasalahkan detail ini karena Gu Jingsu biasanya tidak bisa minum. Ia biasanya hanya bisa minum 1 cangkir. Wajar baginya berada dalam kondisi seperti itu setelah itu. Lagi pula, Lin Yi masih di sisinya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kak, tolong biarkan aku duduk sekali ini saja, pinta Gu Jingwu. Baiklah, Wu kecil, jangan membuat masalah lagi. Ibu Gu Jingsu berkata, ayo naik taksi. Tidak, aku punya mobil siap pakai di sini.
Kenapa kamu harus naik taksi? Qiao Zihao membuka pintu mobil, siap menyambut orang tua Gu Jingsu. Ini adalah kesempatan terakhirnya, jika dia tidak memperjuangkannya, dia akan benar-benar tamat. Melihat antusiasme Qiao Zihao, keluarga Gu tidak bisa menolak, jadi mereka masuk ke mobilnya. Setelah Qiao Zihao dan yang lainnya pergi, Gu Jingsu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lin Yi, tolong aku tidak tahan lagi. Lin Yi mengulurkan tangan untuk membantu Gu Jingsu berdiri. Seluruh tubuh Gu Jingsu bersandar padanya. Tunggu sebentar. Aku akan membantumu masuk ke mobil. Baiklah, kata Gu Jingsu dengan suara teredam. Sebenarnya, aku bisa minum sedikit, tapi aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku tidak bisa menahannya setelah minum setengah cangkir saja, dan aku merasa sangat panas. Tunggu, jangan buka bajumu dulu. Kita bicarakan ini setelah kita masuk ke mobil. Aku tidak mau masuk mobil sekarang. Aku ingin menghirup udara segar di luar, kata Gu Jingsu. Baiklah, mari kita cari anak tangga untuk duduk. Lin Yi mengunci mobil lagi. Mustahil baginya untuk pergi karena harus berurusan dengan Gu Jingsu dulu. Saat itu, sebuah Audi A6 putih parkir di tempat parkir, dan seorang wanita muda keluar. Kedua wanita itu tidak tua. Salah satunya mengenakan gaun panjang dan memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Fitur wajahnya sangat indah dan tiga dimensi, yang membuatnya sangat menarik perhatian. Temperamennya sangat menarik. Wanita berbaju panjang itu bernama Sugar, Direktur Komite Liga Pemuda Universitas Normal Zonghai. Yang lainnya adalah Song Jia, seorang rekan Sugar dan Sekretaris Komite Liga Pemuda Universitas Normal Zonghai. Kaksu, seharusnya lebih sedikit orang yang datang saat ini. Ayo cepat masuk. Kita baru makan hotpot kemarin, dan sekarang kita ke sini untuk makan barbecue. Apa kamu tidak bosan? Tanya Sugar. Toko barbecue ini berbeda. Dibuka oleh Qin Han. Kita harus datang dan mencicipinya. Qin Han. Siapa itu? Tidak mungkin. Kau bahkan tidak kenal Qin Han yang terkenal itu. Dia anak orang kaya generasi kedua yang setenar kepala sekolah Wang, keluh Song Jia. Kau terlalu kesepian dan bodoh. Waktuku tersita untuk pekerjaan, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini, kata Sugar. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Tunggu, Kaksu, lihat di sana, ada adik laki-laki. Dia sangat tampan. Melihat ke arah yang ditunjuk Song Jia, Sugar langsung melihat Lin Yi dan Gu Jingsu duduk di tangga. Apa gunanya tampan? Dia jelas-jelas bajingan, kata Sugar dengan nada meremehkan. Bab 92. Bos Lin, bisakah saya menerima uang ini? Bajingan. Kok dia bisa jadi bajingan karena nggak ngapa-ngapain? Song Jia ragu untuk mencapnya. Adik kecil yang tampan. Apa haknya mengatakan dia bajingan? Kau tidak melihat wanita di sampingnya. Jelas sekali dia mabuk. Soal apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tak perlu memberitahumu, kata Sugar dingin. Song Jia tidak tahu bagaimana membantahnya. Kurasa begitu, tapi dia memang tampan. Tidak bisakah kau berhenti tergila-gila begitu? Tampan tidak membuatmu jadi santapan. Penampilanmu dalam hidup tidak penting. Kau harus menemukan orang yang tulus, kata Sugar. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Hati-hati jangan sampai tertipu lagi. Memang benar, tapi Suster Su tidak bisa begitu saja menggeneralisasi, kan? Ada juga orang yang tampan dan baik hati, kata Song Jia. Aku nggak percaya, kata Sugar. Kalau kamu pikir dia orang baik, lihat saja nanti apa yang dia lakukan. Keduanya tidak terburu-buru, jadi mereka terus mengamati gerak-gerik Lin Yi, dan tak lama kemudian melihat Lin Yi pergi ke apotek sebelah. Kenapa dia pergi ke apotek padahal dia baik-baik saja, tanya Song Jia curiga. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia pasti pergi membeli barang itu. Song Jia mengerti apa yang terjadi setelah Sugar mengatakan itu. Apotek biasanya menjual tete, jadi dia pasti pergi membeli obat itu. Hei, Kaksu, kamu memang hebat. Dia benar-benar bajingan. Aku sampai nggak bisa berpikir jernih, kata Song Jia kecewa. Baiklah, jangan ganggu mereka. Ayo masuk dan makan. Sugar dan Gu Jingsu kemudian memasuki toko barbecue. Tak lama kemudian, Lin Yi juga keluar dari apotek. Lin Yi, kemana saja kamu? Aku agak kepanasan, kata Gu Jingsu dengan linglung. Bolehkah aku pergi ke mobilmu dan melepas bajuku? Kamu boleh pergi ke mobilku, tapi kamu tidak boleh melepas pakaianmu. Lin Yi membuka kotak obat di tangannya dan memberikan salah satu pil kepada Gu Jingsu. Pada saat yang sama, dia menggosok pelipisnya dengan minyak balsamik. Lin Yi tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi itu lebih baik daripada membuang-buang waktu.
Beberapa menit kemudian, berkat efek minyak balsamik, kondisi Jingsu membaik. Setidaknya, wajahnya tidak lagi semerah dulu. Maaf, kurasa aku minum terlalu banyak. Sampai sekarang, Jingsu masih tidak tahu apa yang terjadi. Ia pikir ia sudah minum terlalu banyak dan tidak memikirkan hal lain. Tidak apa-apa. Masuk ke mobil sekarang. Aku akan mengantarmu ke hotel untuk beristirahat sebentar, kata Lin Yi. Lin Yi membantu Gu Jingsu masuk ke mobil. Dalam hatinya, ia mengutuk 18 generasi leluhur Qin Han. Aku sama sekali nggak mau kena home run. Aku nggak mau bantuanmu yang menyebalkan itu. Lin Yi membuka jendela ketika dia masuk ke dalam mobil, mencoba membangunkan Gu Jingsu. Lin Yi, terima kasih. Kalau kamu tidak muncul, aku pasti sudah sangat kesal dengan Qiao Zihao hari ini, kata Gu Jingsu sambil memegang dahinya. Bukan masalah besar, kata Lin Yi. Lagi pula, kamu harus menjaga Kong Jing saat dia bekerja. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kurasa aku tidak bisa mengurusnya lebih lama lagi, kata Jingsu. Aku kesal setiap kali melihat Qiao Zihao, jadi aku berencana pindah ke sekolah lain. Aku tidak mau lagi bersekolah di SMA 1 Zonghai. Apakah kamu butuh bantuanku untuk menghubungi sekolah lain? Tanya Lin Yi. Itu tidak perlu, dengan kredensialku, semua SMA lain bersaing untukku, kata Jingsu. Kamu jago dalam hal ini. Lin Yi mengeluarkan sebotol air. Minum lebih banyak air. Ya, terima kasih. Jingsu mengangguk. Tapi apa? Tapi aku masih merasa agak panas. Jingsu menarik kerah bajunya. Kondisinya sudah jauh lebih baik, tapi pikirannya masih belum jernih seperti sebelumnya. Lin Yi menoleh dan melihat sepetak besar sinar matahari musim semi. Bahkan celana dalam hitamnya pun terekspos. Jangan bergerak dulu. Lin Yi memegang minyak balsamik dengan satu tangan dan mengusap pelipis Jingsu untuk menenangkannya. Pada saat yang sama, Lin Yi mempercepat laju mobilnya dan melaju menuju hotel. Meskipun butuh waktu, Qiao Zihao dan yang lainnya tidak datang terlalu awal, melainkan menunggu Lin Yi dan Jingsu. Setelah mereka keluar dari mobil, mereka melihat Gu Jingsu sedang memegangi dahinya. Karena itu, ibunya menghampiri dan bertanya. Jingsu, kamu baik-baik saja. Aku minum terlalu banyak. Kepalaku sakit sekali, kata Gu Jingsu lemah. Kalau begitu, ayo kita masuk dan tinggal sebentar. Oke. Sekelompok orang memasuki hotel. Ketika mereka melihat Lin Yi, petugas keamanan hotel menghampirinya dan menyambutnya dengan hormat. Hotel-hotel besar berbeda. Mereka sangat sopan kepada kami, kata Gu Jingwu. Kalau kami pergi ke hotel lain, mereka pasti akan memandang rendah kami. Saya sering ke sini dan saya anggota di sini. Itulah kenapa mereka seperti ini, kata Qiao Zihao. Jadi begitu. Kesan keluarga Gu terhadap Qiao Zihao berubah. Meski dia tidak sebaik Lin Yi dalam segala aspek, dia masih cukup bagus. Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Sudah larut malam, tapi dia masih tidak lupa bersikap tenang. Chen Beixuan memiliki penerus dalam diri pria ini. Dengan kepribadiannya, jika dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia mungkin akan tetap bersikap keren. Di bar, Qiao Zihao mengeluarkan kartu keanggotaannya. Pesan 3 kamar. Kamu tidak perlu membayarnya, kata Lin Yi. Kok bisa? Aku yang bawa paman dan bibi ke sini. Aku yang harus bayar. Karena kamu bersikeras membayar, aku tidak akan berdebat denganmu. Haha. Qiao Zihao tertawa dingin. Lin Yi, kurasa kau hanya menyarankan untuk membayar karena rasa hormat. Kau tidak pernah berniat membayar. Apakah menurutmu aku tipe orang yang membutuhkan uang sebanyak itu? Lin Yi terdiam. Kenapa tidak? Jawab Qiao Zihao. Anak orang kaya generasi kedua sepertimu suka bermain tanpa membayar. Kamu tidak mau membayar apapun. Meskipun aku tidak punya uang sebanyak kamu, aku bersedia mengeluarkan uang untuk keluarga Jingsu. Apa kamu mau melakukan hal yang sama? Jangan bicara seperti itu tentang Lin Yi. Dia bukan orang seperti itu, kata Jingsu dengan linglung, wajahnya memerah lagi. Jingsu, kamu beberapa tahun lebih muda dariku, jadi kamu tidak memiliki banyak pengalaman sepertiku, kata Qiao Zihao. Saya sudah melihat banyak orang seperti dia sebelumnya, Anda tidak bisa dibodohi olehnya. Aku tidak akan membiarkanmu bicara tentang Lin Yi seperti itu, balas Jingsu. Namun, nadanya tidak tegas. Sudahlah, tidak perlu berdebat sebanyak itu, Lin Yi menghentikannya. Yang terpenting sekarang adalah mengirimnya ke kamarnya, bukan berdebat tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Haha, Lin Yi, kurasa aku benar. Kau tidak tahu bagaimana cara membantahku, kan? Aku orang bodoh, aku tidak bisa berdebat denganmu. Kamu boleh ambil saja kalau mau. Beberapa orang memang menarik.
Mereka mengendarai mobil mewah seharga puluhan juta, tapi mereka bahkan tak sanggup mengeluarkan beberapa ribu dolar. Aku turut prihatin atas namamu. Sambil berbicara, Qiao Zihao menyerahkan kartu banknya. Geser kartunya. Petugas wanita di meja depan sedikit ragu dan bertanya. CEO Lin, bolehkah saya menerima uang ini? Bab 93. Bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi? Dia sudah menawarkan uangnya, mengapa kamu tidak menerimanya? Baik, Bos Lin. Tunggu, apa katamu? Kau memanggilnya Bos Lin? Tanya Qiao Zihao heran. Anggota keluargaku juga sangat terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Benar sekali, Bos Lin adalah pemilik hotel peninsula kami, jadi wajar saja kalau kami harus memanggilnya Bos Lin. Ledakan. Qiao Zihao terpaku di tanah, seakan tersambar petir. Ia hampir jatuh. Lin Yi, apakah hotel peninsula benar-benar milikmu? Dia sudah memanggilku Bos Lin. Bukankah itu bukti kalau itu hotelku, kata Lin Yi. Kalau ini bukan properti saya tidak akan bilang kalau saya mau menginap di sini sejak awal, kan? Tapi terima kasih sudah mendukung bisnis saya dengan begitu antusias. Saya tidak akan berdiri di tempat yang sama dengan Anda. Wajah Qiao Zihao menjadi pucat saat dia akhirnya mengerti. Lin Yi tidak mengatakan bahwa dia menginap di sini untuk pamer, tetapi karena ini adalah hotelnya. Dia tidak perlu membayar untuk tinggal di sini. Iya, aku tidak menyangka hotel ini milik Linku, kata Jiang Wo. Oke. Lin Yi mengangguk dan membuka 3 ruangan di meja depan. Zihao, kita sudah sampai. Si kecil Yi akan mengurus sisanya. Ibu tidak akan merepotkanmu lagi, kata Ibu Jingsu. Oke. Qiao Zihao berkata dengan canggung lalu meninggalkan hotel tanpa mengucapkan selamat tinggal. Setelah masuk ke dalam mobil, Qiao Zihao terengah-engah. Sekarang, dia bahkan ingin mati. Dia berpikir bahwa dengan bantuan orang tua Gu Jingsu, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Namun, ia tak menyangka akan bertemu pria sialan ini. Pria itu benar-benar menghancurkannya dari segala arah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tampaknya dia tidak punya harapan untuk mengejar Gu Jingsu. Karena Lin Yi ada di sisinya, orang tua Gu Jingsu tidak mengatakan apapun. Setelah melihat mereka berdua masuk ke kamar masing-masing, mereka kembali ke kamar masing-masing. Putri mereka menemukan pacar yang begitu baik. Mereka tak sabar menunggu sesuatu terjadi agar mereka bisa meresmikan hubungan. Setelah memasuki ruangan, Lin Yi memanggil beberapa pelayan. Dia tidak pandai melakukan pekerjaan seperti ini, jadi dia membiarkan mereka melakukannya. Lagi pula, dia mungkin tidak akan mengalami masalah keesokan harinya jika dia melakukan ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Yi pergi sendirian. Setelah pulang ke rumah dan mencuci muka, Lin Yi membuka permainannya dan bersiap untuk memainkan beberapa putaran permainan videonya. Dia menemukan bahwa Rock Lipit telah mengiriminya beberapa pesan pribadi. Rock berlipit 100, apakah kamu di sana? Rock berlipit 100, aku sedang bermain game. Rock lipit 100, ayo kita lawan bajingan bersama. Sayap ayam tak kasat mata. Kamu mesum ya? Ngapain kamu melawan bajingan padahal kamu sendiri bajingan? Apa bajingan itu yang menggali kuburan leluhurmu, atau dia yang memperkosa anusmu? Rock lipit 100, aku melihat bajingan hari ini. Dia membuat seorang gadis mabuk dan membawanya ke hotel. Tidakkah menurutmu dia bajingan? Rock lipit, sekali lagi, aku bukan bajingan. Aku perempuan. Sayap ayam tak kasat mata, berhenti berpura-pura. Aku bisa melihat bulu di kakimu. Jangan berpura-pura jadi perempuan dan membuatku jijik. Di rumah, Sugar, yang meringkuk di sofa, memandangi kakinya. Apakah ada bulu di kakinya? Rock lipit, cek, kalau nggak percaya, silakan saja. Rock lipit, cepat main gamenya. Bawakan aku beberapa ronde. Sayap ayam tak terlihat, ayo main beberapa ronde, lalu aku tidur. Aku masih ada urusan besok. Rock lipit, tidak masalah, terima kasih Tuhan. 40 menit kemudian, Lin Yi mengakhiri 2 ronde dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Sayap ayam tak kasat mata, operasimu telah menyegarkan pemahamanku tentang beban. Aku sangat saleh, tapi kita kalah. Rock lipit, ya Tuhan, jangan marah, aku salah. Lain kali aku akan patuh. Ia menambahkan emoji kesal. Sayap ayam tak terlihat, tidak akan ada waktu berikutnya. Rock lipit, jangan, aku akan mengirimkan fotonya sebagai kompensasi. Biar kamu lihat apakah ada bulu di kakiku. Sayap ayam tak terlihat, jangan membuatku jijik, tidurlah. Sayap ayam tak terlihat, dengan kemampuan bertarungmu, kau akan menjadi bajingan di masa depan.
Lin Yi tidak membalas sisa pesannya dan langsung tidur. Lin Yi membuka matanya pukul 6 keesokan paginya. Lin Yi ingin tidur sedikit lebih lama, tetapi ritme sirkadiannya belum menyesuaikan diri. Kedua, dia harus melapor ke universitas hari ini, jadi dia tidak boleh terlambat pada hari pertama bekerja. Setelah mandi, dia berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Dia melihat sekeliling garasi dan akhirnya memutuskan untuk mengendarai sari bodohnya. Ada begitu banyak orang di sekolah, dan agak menarik perhatian untuk mengendarai mobil super. Itu adalah hari pertamanya bekerja, jadi dia harus bersikap rendah hati dan melihat seperti apa situasinya. Setelah semua persiapan selesai, Lin Yi keluar. Begitu masuk ke mobil, Ji Qingyan meneleponnya. "Kamu sudah bangun? Aku mau bawa mobilmu ke kantor. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya tidak akan mengemudi untuk Didi lagi. Saya akan pindah kerja. Kamu sudah ganti pekerjaan?" "Ya." Lin Yi tidak kekurangan uang, dan dia hanya mengemudi untuk Didi untuk menikmati hidup. Sekarang setelah dia cukup mengalaminya, sudah wajar baginya untuk berganti pekerjaan. "Kali ini kamu pindah kerja ke pekerjaan apa? Nggak bisa jadi kurir atau kurir ekspres, kan?" Kedua pekerjaan ini tidak memiliki banyak hambatan, dan Lin Yi dapat menanganinya dengan mudah. "Saya seorang dosen di sebuah universitas. Hari ini hari pertama saya bekerja, jadi saya tidak bisa mengantar Anda bekerja." "Apa katamu? Kamu dosen di universitas?" Nada bicara Ji Qingyan melengking. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Lin Yi. "Aku cuma mau kerja di universitas. Apa kamu harus bereaksi sebesar itu? Kau sendiri yang bilang. Itu universitas. Apa menurutmu siapapun bisa masuk begitu saja?" tanya Ji Qingyan. "Oh ya, kamu belum cerita ke aku universitas mana kamu kuliah. Posisi apa tepatnya?" "Universitas Normal Zonghai, Sekretaris Komite Perguruan Tinggi." "Jadi begitu." Ji Qingyan cukup akrab dengan situasi universitas. Staf komite sekolah tidak terlalu berkomitmen dalam mengajar, sehingga tuntutan mereka tidak terlalu tinggi. Wajar saja jika Lin Yi bisa mendapatkan pekerjaan di sana. "Sekarang kamu bekerja di universitas, aku tidak bisa lagi membawa mobilmu, kan? Bukan itu yang kamu bilang. Aku masih bisa melakukannya kalau aku senggang." "Sebenarnya, tidak masalah. Aku bisa menyetir sendiri," kata Qingyan. "Lagi pula, kamu cuma menikmati hidup. Kapan kamu kembali ke kantor untuk menikmati pekerjaan kantoran? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Bukankah aku pernah bekerja di perusahaan itu sebelumnya? Aku sudah mengalaminya." "Itu di bagian penjualan," kata Qingyan sambil tersenyum. "Kali ini aku bisa membiarkanmu jadi sekretarisku. Kamu tertarik? Apakah ini tipe pribadi?" tanya Lin Yi. "Kalau begitu, aku mungkin akan mempertimbangkannya." "Kamu benar-benar menyebalkan," kata Ji Qingyan bangga. "Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Ayo berangkat kerja sekarang, agar kamu tidak terlambat di hari pertamamu." "Baiklah, kita bicara nanti." Setelah menutup telepon, Lin Yi melaju menuju Universitas Normal Zonghai. Ketika Lin Yi tiba di sana, saat itu merupakan waktu tersibuk dalam sehari. Sungguh pemandangan yang indah berjalan-jalan di sekolah dengan begitu banyak anak laki-laki dan perempuan, memandangi paha putih yang indah. Melihat Lin Yi berjalan ke arah mereka, para siswi yang berlalu lalang kehilangan ketenangannya. "Lihat, anak laki-laki itu sangat tampan. Apa dia murid di sekolah kita? Dia kelihatan agak dewasa. Dia tidak terlihat seperti murid. Dia mungkin seorang guru. Jika sekolah kita punya guru setampan itu, aku pasti akan masuk kelas setiap hari dan tidak akan pernah membolos lagi." Lin Yi berjalan melewati kerumunan dan mengikuti petunjuk arah ke kantor komite sekolah di gedung utama. Ia lalu mengetuk pintu. "Silakan masuk." Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk setelah mendapat jawaban. Ada 6 meja di dalamnya, dan 4 di antaranya kosong. Salah satu meja bersih, dan tidak ada apapun di atasnya kecuali komputer. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, meja ini akan menjadi miliknya. "Halo, nama saya Lin Yi. Saya anggota komite sekolah yang baru direkrut. Saya di sini untuk bertugas hari ini." Oke. Ada meja kosong di sana. Direktur sedang pergi mengurus sesuatu dan akan segera kembali. Kamu bisa melapor padanya nanti." Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Ia berkacamata tebal dan sangat antusias. Namun, Lin Yi menyadari bahwa guru perempuan lainnya menatapnya dengan aneh. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya mereka tidak pernah berinteraksi sebelumnya, kan? Kenapa dia menatapnya seperti itu? Apakah dia tertarik dengan penampilannya? Song Jia, yang duduk di dekat jendela, melebarkan mata indahnya.
Ia tak pernah menyangka hal ini. Rekan barunya ternyata adalah si bajingan yang dia temui sehari sebelumnya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Akan tetapi, meskipun dia sedikit bajingan, kalau dilihat dari dekat, dia sungguh tampan. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi? Bab 94. Pertunjukan kekuatan Sugar. Saya sudah membersihkan mejamu. Silakan duduk di sana, kata guru laki-laki itu. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Li Xingbang, dan ini Song Jia. Ada 4 orang lain yang sedang sibuk. Kalian bisa bertemu mereka saat mereka kembali nanti. Baiklah, terima kasih, Guru Li, kata Lin Yi sambil tersenyum. Rekan barunya lumayan juga. Mereka seharusnya bisa akur di masa depan. Guru Song. Melihat Song Jia masih linglung, Li Xingbang menyelidiki. Saudara Li, kamu memanggilku. Kenapa kamu masih linglung, goda Li Xingbang, ada apa? Waktu kamu lihat Guru Xiaolin keren banget, apa kamu punya firasat buruk? Tidak, tidak. Song Jia berkata dengan gugup, Kakak Li, kamu sudah dewasa, tapi masih saja mengolok-olokku. Itu terlalu tidak baik. Li Xingbang tertawa terbahak-bahak. Guru Lin baru saja datang bekerja dan tidak tahu apa-apa. Ceritakan sedikit tentang kegiatan Komite Liga Pemuda Sekolah. Oh, baiklah. Song Jia menjawab secara acak, katanya, tugas utama Komite Liga Pemuda Sekolah adalah mengelola organisasi siswa, bertanggung jawab atas publisitas ideologis, menjalankan organisasi penciptaan lapangan kerja siswa, dan menerapkan berbagai kebijakan serta pedoman kepemimpinan sekolah. Selain itu, ada beberapa tugas lain yang tidak bisa saya jelaskan secara detail. Kalian akan terbiasa dengan tugas-tugas tersebut seiring waktu. Baiklah, terima kasih. Sekian dulu untuk saat ini. Soal pekerjaan spesifik yang akan kuberikan untukmu, itu tergantung pada pengaturan sutradara. Kemudian, Li Xingbang pergi ke lemari arsip dan menyiapkan seperangkat perlengkapan kantor untuk Lin Yi. Xiaolin, nanti beritahu aku ukuran bajumu, dan aku akan memesankan 1 set baju kerja untukmu. Baiklah, terima kasih, Saudara Li. Sama-sama. Kita akan jadi rekan kerja mulai sekarang. Setelah pertukaran sederhana, orang-orang di kantor mulai menyibukkan diri. Song Jia memegang teleponnya dan mengirim pesan WeChat ke Suge. Song Jia, Kak Su, kapan kamu sampai di kantor? Ada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Diikuti dengan ekspresi ketakutan. Gula, aku sudah memasuki gerbang sekolah. Apa yang telah terjadi? Song Jia, apakah kamu masih ingat pria tampan yang kita lihat di pintu masuk restoran barbecue kemarin? Sugar, kegilaanmu membutakanmu lagi, kan? Dia jelas-jelas bajingan. Song Jia, tapi dia anggota baru komite sekolah yang baru direkrut kemarin. Dia sudah ada di kantor. Sugar, tidak mungkin. Kebetulan sekali. Song Jia, sekilas aku juga sempat tak percaya, tapi ternyata aku tidak salah. Itu memang dia. Sugar, cari saja alasan untuk menyingkirkannya. Aku tidak mau orang yang berperilaku buruk bekerja di Komite Liga Pemuda Sekolah. Song Jia, tapi dia sudah lulus wawancara, jadi kami tidak punya hak untuk memecatnya. Sugar, bukankah ada masa percobaan? Nanti aku laporkan ke sekolah dan bilang dia tidak lulus masa percobaan. Song Jia, Kak Su, klausul masa percobaan dalam kontrak itu hanya formalitas. Banyak sekali guru di sekolah kita, tapi kita belum pernah melihat ada yang tidak lulus masa percobaan. Sugar, itu dia yang pertama. Tak lama kemudian, pintu kantor didorong terbuka dan Suge masuk. Lin Yi segera menyadari bahwa kali ini dia punya bos wanita. Ia tinggi dan ramping, dengan tubuh yang menggerahkan. Matanya seindah air musim gugur, dan alisnya bagaikan pegunungan yang jauh. Gaun putihnya menutupi lekuk tubuhnya yang indah dengan sempurna, memberinya kesan seorang eksekutif wanita. Li Xingbang berdiri setelah Sugar masuk. Nona Lin, perkenalkan. Ini Direktur Sugar dari komite sekolah kami. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Sugar. Direktur Su, ini sekretaris komite sekolah yang baru direkrut, Lin Yi. Baiklah, aku mengerti. Sigar melirik Lin Yi dengan acuh tak acuh, matanya yang indah dipenuhi rasa jijik. Ia lalu berjalan kembali ke kantornya dengan sepatu hak tingginya. Lin Yi sedikit bingung. Apakah Direktur Su sedang menstruasi? Dia baru saja datang bekerja, tetapi beginilah sikapnya. Apakah dia mirip mantan pacarnya? Sugar kembali ke kantornya, dan Song Jia mengikutinya dari dekat. Kakak Su, sudahkah kamu memikirkan cara mengatasinya? Perlu dipikirkan. Cari saja alasan acak untuk menyingkirkannya. Song Jia mengerutkan bibirnya. Dilihat dari sikap Suster Su, dia bertekad untuk mengusir Lin Yi. Di kantor,
Sugar melepas gaunnya dan mengeluarkan seragam dari lemarinya sebelum memakainya. Kaksu, apa kamu butuh bantuanku untuk mengancingkan kancingmu? Jangan kasar begitu. Apa kamu pernah butuh bantuan dengan kancingmu? Ini terutama karena asetku terlalu kecil, jadi aku tidak merasakan apa-apa saat mengancingkan, canda Song Jia. Tidak sepertimu, Kaksu. Kamu bahkan bisa membuka kancingnya hanya dengan meregangkan badan. Ayo, ayo, ayo. Berani-beraninya bercanda denganku. Percaya nggak kalau aku bilang gajimu bakal dipotong? Sugar juga agak bingung. Makanan dan pakaiannya tidak lebih baik dari orang normal, jadi bagaimana dia bisa tumbuh begitu besar? Jika dia tidak mengenakan ukuran yang lebih kecil, dia tidak akan bisa mengenakan seragam kerjanya. Song Jia terkekeh dan bertanya dengan suara rendah. Kaksu, menurutmu apa yang terjadi kemarin bisa jadi salah paham? Kesalahpahaman? Tanya Suge. Maksudmu, dia membuat wanita itu mabuk, mengirimnya ke hotel untuk beristirahat, lalu meninggalkannya sendirian. Ya, itu yang aku maksud. Kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Suge terdiam. Kalau kau jadi dia, apa kau akan melakukan itu? Saya kira tidak demikian. Tapi dia memang tampan. Dia masih bisa tampil keren di kantor, kata Song Jia seolah-olah dia sedang jatuh cinta. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun tekad, berhati-hatilah agar dia tidak menyakitimu suatu hari nanti. Song Jia mengerucutkan bibirnya dan mengeluh dalam hati, dia sangat tampan. Tidak apa-apa terluka sesekali, asalkan tidak ada kecelakaan. Ngomong-ngomong, bagaimana lulusan Akademi Pariwisata menghadapi magang? Tanya Sugar. Hanya mahasiswa jurusan manajemen perhotelan yang belum menemukan tempat magang. Kami sedang berusaha menghubungi mereka. Tidak adakah pemberi kerja yang cocok? Ya, ada. Namun, unit-unit itu tidak mau membayar, dan mereka mengurus sendiri makanan dan akomodasi mereka. Kami belum bisa mencapai kesepakatan, kata Song Jia tanpa daya. Orang-orang ini terlalu jahat. Apakah mereka memperlakukan siswa kita seperti kuli? Bisa dibilang begitu. Lagi pula, kita hanya punya satu jurusan tersisa yang tidak punya magang. Para petinggi sudah berkali-kali menginterogasi saya soal ini, dan saya tidak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Berikan saya daftar spesifiknya, dan saya akan mengurus ini. Baiklah, saya akan mengirimkannya ke email Anda. Setelah diskusi sederhana, Song Jia kembali ke tempat duduknya dengan wajah penuh penyesalan. Dengan sifat suster Su yang seperti itu, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Yi berada di dekatnya. Kasihan sekali. Tidak lama kemudian, Sugar keluar membawa beberapa lembar kertas A4 dan meletakkannya di kantor Lin Yi. Guru Lin, aku punya tugas untukmu sekarang, kata Sugar dengan ringan. Song Jia dan Li Xingbang melirik kertas A4 di atas meja dan melihat bahwa itu adalah daftar lulusan jurusan manajemen perhotelan. Keduanya memiliki firasat buruk dalam hati mereka. Apakah Lin Yi seharusnya menghubungi unit magang? Bukankah itu konyol? Dia bahkan belum tahu detail pekerjaan komite sekolah di hari pertama, dan dia sudah memintanya untuk menghubungi unit magang. Itu terlalu banyak yang diminta. Bab 95. Promosi penjualan untuk ibu oral cair. Misi apa? Lin Yi tidak banyak memikirkan hal ini. Ia sudah jauh-jauh datang ke sini, jadi wajar saja ia harus menyelesaikan misinya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Ini daftar 32 lulusan senior dari jurusan manajemen perhotelan. Pihak kampus perlu menghubungi unit magang karena mereka sedang terburu-buru. Mereka harus mendapatkan perusahaan tempat magang dalam waktu 3 hari, kata Sugar. Dipahami. Lin Yi mempelajari pemasaran saat kuliah. Saat itu, pihak universitas juga memberinya kesempatan magang saat ia akan lulus. Justru karena kinerja yang luar biasa selama magang, ia mampu bekerja di Chaoyang Group. Meskipun magang, sekolah tetap punya persyaratannya, kata Sugar. Gaji magang tidak boleh kurang dari $3.000, dan juga harus mencakup biaya makan dan akomodasi. Ini persyaratan paling dasar. Lin Yi terdiam. Ini sangat sulit. Ia ingat ketika ia masih magang, gaji magangnya hanya $1.000, itu pun belum termasuk makan dan akomodasi. Sekolah normal Zonghai hanyalah sebuah universitas sarjana kecil, dan memiliki persyaratan magang yang sangat tinggi. Kamu pasti bercanda. Song Jia dan Li Xingbang terkejut. Bukankah Direktur Su terlalu sulit? Berdasarkan peraturan sekolah, hanya lulusan berprestasi dengan nilai memuaskan di lebih dari separuh kelasnya yang berhak memperoleh magang. Sekarang, Lin Yi harus mendapatkan magang untuk semua 32 siswanya, yang mana itu seperti menggandakan kesulitannya. Yang paling penting, meminta gaji magang tidak kurang dari $3.000 agak terlalu banyak. Akan kucoba, kata Lin Yi santai. Tapi tugas ini agak sulit. Ini hari pertamaku di sini,
jadi aku belum familiar dengan proses bisnisnya. Memang benar, tapi tugas ini sama sekali tidak sulit bagi Lin Yi. Ia bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, pada akhirnya, itu adalah hari pertamanya bekerja, dan ia sudah diberi tugas yang begitu sulit. Wanita ini punya motif tersembunyi, bukan? Jika orang lain, mereka pasti tidak akan mampu menyelesaikannya. Aku tahu, tapi guru laki-laki di kantor sedang sibuk, jadi aku hanya bisa mengatur agar kamu pergi, kata Sugar dengan tenang. Semua guru laki-laki sibuk. Lin Yi berbalik dan menatap Li Xingbang dengan pandangan penuh arti. Suge. Lagu Jia. Batuk, batuk, batuk. Li Xingbang terbatuk beberapa kali. Nona Lin, maksud Direktur Su adalah Anda tidak boleh terlalu memikirkan guru-guru muda laki-laki lainnya. Oh, jadi begitulah yang terjadi. Aku terlalu memikirkannya. Lin kecil, kamu baru saja tiba dan belum familiar dengan bisnis ini. Aku akan ikut denganmu dan menunjukkan caranya, kata Li Xingbang sambil tersenyum. Tidak perlu mengajarinya, kata Sugar. Li, aku akan menyiapkan tugas lain untukmu nanti. Biarkan saja dia pergi sendiri. Li Xingbang mengangkat bahu dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa Direktur Su punya masalah dengan rekan barunya. Oh benar juga, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu, kata Sugar. Sudah tertulis di kontrakmu. Pekerjaan ini punya masa percobaan 1 bulan. Misi ini akan menjadi ujian masukmu. Direktur Su, apakah saya akan dipecat jika saya tidak menyelesaikan misi ini? Tanya Lin Yi. Bisa saja. Lagi pula, itu peraturan sekolah. Aku hanya melakukan semuanya sesuai aturan. Kuharap kau bisa mengerti. Pahamilah kakiku. Lin Yi mengumpat dalam hatinya. Apakah aku benar-benar mirip mantan pacarnya? Dia tidak mungkin seberuntung itu, bukan? Baiklah, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Selesaikan dulu apa yang seharusnya kau lakukan, dan kita bicarakan sisanya setelah kau selesai. Dengan itu, Sugar kembali ke kantornya, tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menanyainya. Song Jia mengerutkan bibirnya. Suster Su terlalu kejam. Lin Yi duduk di kursinya, bosan. Ia harus bertahan demi hadiah misinya. Misi sistem selesai, hadiah 200.000 poin pengalaman. Sudut bibir Lin Yi terangkat saat mendengar notifikasi misi di benaknya. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Misi ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Ia hanya perlu menelepon Wang Tianlong dan memintanya untuk menyelesaikannya. 200.000 poin pengalaman bukanlah jumlah yang kecil. Lin Yi punya firasat bahwa hadiahnya mungkin meledak lagi. Lin, aku tidak bisa membantumu. Kamu harus percaya diri, kata Xingbang. Tapi aku bisa memberimu beberapa ide. Saudara Li, silakan saja. Dengan ukuran sekolah kami, mustahil menemukan hotel berskala besar untuk magang, kata Xingbang. Saya sarankan Anda memilih hotel bintang 3. Itu mungkin akan meningkatkan peluang keberhasilan. 3 bintang, tanya Lin Yi. Bukankah itu terlalu rendah? Tidak terlalu rendah, kata Li Xingbang. Lagi pula, sekolah kita bukan 985, juga bukan 211. Itu hanya sekolah sarjana biasa. Banyak hotel tidak akan mau menerimanya. Tapi sekali lagi, kalau kamu menemukan hotel bintang 4 yang cocok, kamu bisa mencobanya, tapi kemungkinannya kecil. Umumnya, pergi ke sana akan sia-sia, jadi fokus saja pada hotel bintang 3. Song Jia duduk di kursi dengan bosan. Tidak ada gunanya memberitahunya lebih banyak lagi. Bahkan Suster Su pun tidak bisa menyelesaikan masalah magang jurusan manajemen perhotelan. Bagaimana mungkin dia punya solusi? Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap akan dipecat pada akhirnya. Kasihan sekali adiknya yang setampan itu. Oke, aku mengerti. Terima kasih, Saudara Li. Jangan berterima kasih padaku. Aku tidak banyak membantumu. Li Xingbang melihat arlojinya. Kamu akan baik-baik saja, kerjakan saja pekerjaanmu sekarang. Oke. Karena dia bisa menyelesaikan tugasnya kapan saja dia mau, dia mungkin juga pergi berjalan-jalan daripada tinggal di sini. Pada saat ini, Sugar keluar dari kantornya dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Song Jia, seolah-olah dia punya pekerjaan yang harus diselesaikannya. Direktur Su, kata Lin Yi sebelum pergi. Kenapa, ada yang lain lagi? Seorang teman saya membuka toko produk kesehatan baru. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanya Sugar enteng. Ada diskon untuk misis oral liquid. Beli 1 kotak gratis 1. Nanti aku beliin lagi buat kamu kalau aku pulang. Lin Yi membuka pintu dan pergi. Setelah Lin Yi pergi, kantor menjadi sunyi senyap. Keheningan canggung memenuhi ruangan. Aku harus pergi ke toilet.
Melihat suasananya tidak tepat, Li Xingbang menggunakan kandung kemihnya sebagai alasan untuk melarikan diri dari kantor agar dia tidak terlibat. Sugar begitu marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sebenarnya ingin membeli Mrs. Oral Liquid. Apa maksudnya dengan itu? Su, Kak Su, tenanglah. Dia mungkin hanya mengkhawatirkanmu dan menjilat pemimpin. Apa maksudmu mengkhawatirkanku? Aku baru 28 tahun. Buat apa aku minum minuman itu? Lebih baik merencanakannya lebih awal. Minum lebih awal untuk memulai pencegahan sejak dini, kata Song Jia sambil menahan tawa. Saya pikir kamu juga tidak ingin bekerja di sini lagi. Bab 96, aku bahkan tidak sok sepertimu. Lin Yi meninggalkan kantor dan pergi ke sari kecilnya yang malang. Pada saat itulah, Bi Songjiang menelepon. Ketika dia pergi ke dermaga Wangjiang untuk suatu rapat, dia telah memberitahu mereka untuk meningkatkan segalanya. Mereka mungkin punya beberapa pembaruan sekarang. Presiden Lin, apakah Anda punya waktu sekarang? Ada apa? Katakan saja. Begini. Kami sudah mengirimkan proposal penawaran sehari setelah pertemuan Anda. Ada 2 perusahaan yang sedang mempersiapkan penawaran, dan mereka akan datang dengan proposal hari ini. Ini masalah besar sehingga Presiden Lin harus memutuskan kontraktor akhirnya, kata Bi Songjiang. Jika Presiden Lin tidak punya waktu, saya bisa memberitahu mereka untuk datang lain hari. Tidak perlu, aku punya waktu sekarang. Saya akan menunggumu di kantor. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi tidak terburu-buru menelepon Tianlong. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya setelah dia selesai dengan masalah dermaga Wangjiang. Setelah mengambil keputusan, Lin Yi mengendarai sarinya ke dermaga Wangjiang. Menatap seluruh dermaga dari jauh, bibir Lin Yi melengkung membentuk senyuman. Langkah pertama untuk memperluas wilayahnya akan dimulai di sini. Dia berjalan mengitari tempat parkir dan menemukan tempat parkir. Sebelum Lin Yi sempat memundurkan mobilnya, seseorang berkata, "Hati-hati, jangan sentuh mobilku. Apakah kamu berbicara padaku?" Lin Yi menjulurkan kepalanya dan melihat seorang wanita bergaun hitam berdiri di sebelah kirinya. Rambut hitam panjangnya digulung bergelombang, wajahnya berdandan rapi, dan ia mengenakan sepatu hak tinggi. Ia tampak sangat anggun. Apakah ada orang lain di sini selain kamu? Lin Yi melihat sekeliling dan melihat sebuah Audi A8 terparkir di belakang wanita itu. Mobil itu beberapa tingkat lebih baik daripada mobil sarinya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh mobilmu, kata Lin Yi dengan santai. Aku cuma takut kamu menyentuhnya. Wanita itu memegang tas dokumen dan berkata, mobilku harganya lebih dari 1 juta. Kalau kamu menyentuhnya, kamu gak akan sanggup bayarnya bahkan kalau kamu jual diri. Lin Yi tertawa. Mengendarai Audi A8 dan merasa superior. Bukankah itu cuma A8? Aku tidak sesombong kamu waktu naik Likan. Bukankah itu cuma A8? Likan. Wanita itu tertawa. Apa aku mengendarai mobil seharga jutaan dolar dan melukai harga dirimu? Kurasa kau cuma bermimpi mengendarai Likan, dasar bodoh. Setelah selesai berbicara, wanita bergaun hitam itu pergi dengan sepatu hak tingginya. Lin Yi bingung harus berkata apa. Apakah semua orang zaman sekarang sekonfrontatif ini? Haruskah dia sedikit lebih menonjol? Setelah memarkir mobil, Lin Yi berjalan menuju gedung kantor di dermaga. Saat itu, lebih dari 20 orang duduk di kedua sisi meja panjang di ruang konferensi. Suasana terasa berat dan tegang. Direktur Guan, kalau tidak salah, ini ketiga kalinya kita bertemu karena proyek yang sama. Pria yang berbicara itu mengenakan setelan jas dan kacamata tanpa bingkai. Senyumnya acuh tak acuh dan penuh percaya diri. Nama pria itu adalah Ren Yongjun. Ia adalah manajer umum Zonghai Rider Design Co., Ltd., perusahaan tersebut menduduki peringkat pertama di seluruh Tiongkok. Duduk di hadapan Ren Yongjun adalah seorang wanita berbaju merah. Usianya sekitar 30 tahun dan wajahnya bulat dan cantik. Ia tampak agak manis. Nama wanita itu Guan Ya. Dia adalah manajer umum dan kepala desainer Zonghai Yaluo Design. Dia adalah penawar lainnya untuk proyek ini. Kalau begitu, bisa dikatakan bahwa jalan di antara musuh itu sempit, kata Guan Ya tenang, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dalam pemeringkatan nasional perusahaan desain, perusahaannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, peluangnya untuk memenangkan tender ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Lagi pula, kita kan teman lama. Kebencianmu terlalu besar. Ren Yongjun tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja merebut 2 tawaranmu? Sekarang, saat kau bertemu denganku, rasanya seperti bertemu musuh. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam perang. Meskipun kita kalah 2 kali sebelumnya, kali ini kita sudah sepenuhnya siap. Jangan terlalu percaya diri.
Saya tahu Yaluo Anda berspesialisasi dalam desain lanskap luar ruangan, dan kami juga berspesialisasi dalam desain dalam ruangan. Tapi kali ini, kami telah memperbaiki kekurangan kami dalam desain luar ruangan, jadi keunggulan Anda hilang sama sekali. Saya tidak setuju dengan kata-kata Presiden Ren, kata Guan Ye lemah. Lebih dari 60% desainer luar ruangan terbaik di negara ini semuanya ada di perusahaan kami. Saya khawatir solusi yang Anda tawarkan masih membuat Anda jauh dari kami. Ren Yongjun menggoyangkan jarinya dan tersenyum. Tentu saja, tidak banyak talenta yang bisa dipilih di dalam negeri, tapi bagaimana dengan di luar negeri? Presiden Guan, jangan lupakan ini. Apa maksudmu? Sejujurnya, kami telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Tuan Larry Keller menjadi kepala konsultan desain kami. Ren Yongjun berkata, Presiden Guan, sebagai orang yang luar biasa di dunia desain, Anda pasti tahu siapa Tuan Larry Keller, kan? Kamu benar-benar mengundang Larry Keller. Mendengar berita ini, Guan Ye tidak bisa tinggal diam. Lupakan dia, bahkan seorang pemula di industri ini tahu nama Larry Keller. Palm Island yang terkenal di Dubai dirancang secara pribadi olehnya. Jika Ren Yongjun benar-benar mengundangnya untuk menjadi konsultan desain, keuntungannya akan hilang sepenuhnya. Benar sekali. Jangan ragukan kata-kataku. Aku tidak pernah main-main. Tim desain di samping Guan Ye memiliki ekspresi tidak wajar di wajah mereka. Mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal reputasi sejak awal. Jika Larry Keller memimpin pihak lawan, akan lebih sulit lagi untuk memenangkan proyek ini. Pada saat ini, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar sebelum seorang wanita mengenakan gaun hitam berjalan masuk. Qian, kenapa kamu terlambat? Rapatnya akan segera dimulai, kata Ren Yongjun. Tadi aku ketemu gelandangan di tempat parkir. Aku takut dia bakal nabrak mobilku, jadi aku awasi dia sebentar. Wanita itu bernama Su Qian, asisten senior Ren Yongjun, dan juga seorang desainer ternama di industri ini. Ia dulu kuliah di Universitas Tsinghua bersama Guan Ye. Namun, berkat bakatnya, ia menjadi terkenal meskipun perkembangannya tidak secepat Guan Ye. Lupakan saja untuk saat ini. Ingat untuk datang lebih awal lain kali. Ini acara yang sangat penting. Kalau kita terlambat, orang-orang akan menganggap kita tidak profesional. Baik, Presiden Ren. Sambil mengatakan ini, Su Qian menatap Guan Ye. Yo, Presiden Guan belum pergi. Apa kau masih berniat untuk tetap di sini? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mendapatkan Larry Keller, Anda sudah pasti menang. Bagaimana mungkin orang asing bisa lebih memahami pasar Tiongkok dan preferensi masyarakat kita? Kita masih punya keuntungan. Kamu masih sama seperti dulu. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Apa gunanya semua perjuangan ini, kata Su Qian sambil tersenyum. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah pergi sejak lama. Aku tidak mau kehilangan muka nanti. Kalau kamu punya waktu, kamu seharusnya memikirkan proposal penawaranmu sendiri. Kenapa kamu banyak bicara? Su Qian mengangkat bahu. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kita belum pernah kalah dari Yaluo sebelumnya. Pada saat itu, langkah kaki terdengar dari koridor, dan pintu ruang rapat didorong terbuka. Bisongjiang masuk bersama Lin Yi. Direktur Lin, silakan lewat sini. Bab 97. Ambisi Lin Yi. Lin Yi tiba di ruang rapat di bawah pimpinan Bisongjiang. Orang-orang dari kedua perusahaan terkejut melihat Lin Yi. Tidak seorang pun menyangka bahwa bos tersembunyi yang bertanggung jawab atas dermaga Wang Jiang akan begitu muda. Dan sangat tampan. Ini kamu. Mata Qian melebar. Oh, Qian, apakah kamu kenal Presiden Lin? Wajah Ren Yongjun berseri-seri. Dia sudah diuntungkan. Jika Qian punya hubungan pribadi dengan Direktur Lin dari dermaga Wang Jiang, kesepakatan itu pasti akan selesai. Ada yang senang, ada yang marah. Orang-orang di pihak Guan Ye semuanya memasang ekspresi muram. Jika Qian benar-benar mengenal bos dermaga Wang Jiang, maka pihak mereka tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Wanita ini. Apakah dia karyawan perusahaan Anda? Tanya Lin Yi. Ya. Ren Yongjun berdiri dan berkata, Qian adalah desainer senior di Rider Design. Dia telah menerima banyak bonus internasional dan sangat terkenal di kalangannya. Wajah Guan Ye pucat pasi sambil memegang dahinya yang sakit. Dia telah berjuang keras untuk rencananya siang dan malam. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dengan cara seperti itu. Kalau begitu, kalian bisa pergi dulu. Kami tidak membutuhkan kalian di sini lagi, kata Lin Yi ringan. Semua orang tercengang. Apa itu? Bukankah mereka punya hubungan pribadi? Kenapa dia mengusir mereka? Ekspresi Ren Yongjun membeku saat dia mencoba menyelidiki. Lin, aku tidak begitu mengerti maksudmu.
Desain Raiden kami punya banyak pengalaman dan terkenal di industri ini. Kami bahkan sudah merekrut Larry Keller yang terkenal sebagai konsultan utama kami. Kami pasti bisa menyelesaikan misi ini. Saya yakin kalian punya kemampuan, tapi desainer senior kalian ini sudah mengendarai Audi A8. Saya khawatir orang seperti saya yang hanya punya sari tidak mampu mempekerjakan kalian. Lin Yi merentangkan tangannya, saya hanya bisa bilang, saya minta maaf. Ren Yongjun tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi amarah. Qian, apa yang terjadi? Su Qian gelisah, lalu segera bangkit dan berdiri di depan Lin Yi. Direktur Lin, ini salah saya. Saya minta maaf dan mohon beri kami kesempatan lagi. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Qian datang, dia menyebutkan bahwa dia mempunyai konflik dengan seseorang. Dikombinasikan dengan kata-kata Direktur Lin, orang itu kemungkinan besar adalah Direktur Lin. Guan Ya dan tim desainernya saling memandang dengan cemas. Mereka merasa ini agak tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia bisa mengendarai mobil seperti Sari ketika dia sudah memimpin bisnis sebesar itu di usia yang begitu muda? Kesempatan. Ekspresi Lin Yi dingin. Orang-orang seperti kalian. Aku benar-benar meragukan etika profesional kalian, jadi mari kita akhiri saja. Jangan buang-buang waktu. Bukankah ini hanya satu proyek, kata Su Qian. Kalau kamu tidak pakai desain Raiden kami, kamu bakal menyesal. Kamu nggak akan menyesal. Kamu punya berlian. Wajah Su Qian memucat, ia menatap Ren Yongjun dan berkata, Presiden Ren, saya rasa tidak perlu lagi mengurus urusan ini. Dia hanya mengendarai sari dan mungkin tidak akan sanggup membayar mahal untuk desainnya. Ayo pergi. Apa gunanya melayani pesta seperti ini? Ren Yongjun mengutuk, mulai sekarang, Raiden tidak ingin kau ada di dekatku. Su Qian tertegun. Presiden Ren, Anda mengatakan bahwa Presiden Lin tidak akan mampu membayar banyak untuk desainnya. Presiden Lin mengendarai sari karena dia rendah hati. Apa menurutmu semua orang sok penting sepertimu? Pagani Presiden Lin saja sudah cukup untuk membeli 20 A8. Selain sok, apa lagi yang kau tahu? Pergilah. Ren Yongjun sangat marah hingga ia kehabisan napas. Di seluruh perusahaan, hanya dialah yang tahu betapa besarnya proyek ini. Biaya desain untuk tahap pertama saja mencapai 30 juta dolar. Masih ada proyek perluasan untuk tahap kedua dan ketiga, yang biaya desainnya setidaknya mencapai 100 juta dolar. Jika dia tidak memecat Su Qian, perusahaannya tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Dia punya pagani. Kepala Qian berdengung. Dia akhirnya mengerti bahwa ternyata ada orang yang tidak suka menonjolkan diri di dunia ini. Baiklah, kalian juga boleh pergi. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu, Rider, kata Lin Yi ringan. Bos Lin, tenanglah dan biarkan aku menjelaskannya. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Pergi saja. Melihat Lin Yi telah mengambil keputusan, orang-orang dari desain Rider menghela napas dan pergi. Potongan daging yang ada di mulut mereka hilang begitu saja. Rider desain memberi Guan Ya dan yang lainnya kesempatan. Mereka adalah satu-satunya yang menawar sekarang, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. Baiklah, sekarang hanya kalian berdua. Langsung saja ke intinya, kata Lin Yi. Baik, Bos Lin. Guan Ya berdiri dan menampilkan rencana yang telah disiapkannya di layar besar. Jika kita ingin mengubah dermaga Wangjiang menjadi dermaga kapal pesiar terbesar di dunia, kita perlu melakukannya dalam 2 tahap. Yang pertama adalah meningkatkan fasilitas yang sudah ada, dan yang kedua adalah memperluasnya. Tahap pertama proyek ini terutama untuk meningkatkan dan mengubah dermaga Wangjiang menjadi dermaga kapal pesiar terbaik dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan baru bagi kota. Ini juga akan memengaruhi reputasi Bos Lin. Kemudian, Guan Ya mempresentasikan rencana desainnya kepada Lin Yi dengan sangat komprehensif. Setelah itu, Guan Ya menatap Lin Yi dan bertanya dengan ragu, bagaimana menurutmu, Direktur Lin? Ide yang bagus, kata Lin Yi. Meskipun saya sangat ingin menjadikan dermaga Wangjiang sebagai terminal kapal pesiar terbesar di dunia, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Mari kita mulai dengan renovasinya dulu. Terima kasih atas konfirmasinya, Direktur Lin, kata Guan Ya. Menurut anggaran awal kami, biaya renovasinya sekitar 200 juta. Guan Ya tidak bertele-tele dan langsung menyatakan harganya. Jika aku memberimu 200 juta, seberapa jauh kau bisa melangkah? Setelah ragu-ragu beberapa detik, Guan Ya berkata, jika Anda tidak mempertimbangkan skala dan hanya fokus pada kualitas, Anda akan menjadi salah satu dari 5 dermaga teratas di dunia. Jika kami memberi Anda 400 juta, berapa banyak yang bisa Anda capai? Orang-orang dari Yaluo Design diam-diam terkejut.
CEO Lin ini terlalu kaya. Bukan saja dia tidak menawar, dia bahkan menggandakan harga. Kali ini giliran Guan Ye yang gugup. Sebelumnya, ia tak pernah membayangkan kemungkinan seperti ini. Nomor satu di dunia, jawab Guan Ye dengan percaya diri. Infrastruktur dermaga Wangjiang sangat baik. Jika mereka memiliki dana 400 juta, menjadi nomor satu di dunia bukanlah masalah besar. Namun, Guan Ye tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang duduk di depannya akan memiliki ambisi seperti itu. Meski begitu, Guan Ye masih meremehkan Lin Yi. Ambisinya bukan hanya menjadi yang terbaik dalam industri. Jika saya memberi Anda 800 juta yuan, apakah Anda yakin dapat menempatkan dermaga Wangjiang lebih dari 10 tahun lebih maju dari industri lainnya? Bab 98. Yang mana yang diincar bos? Kantornya benar-benar sunyi. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Yi. Bukankah ini agak terlalu gila? Guan Ye mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu ini kesempatannya. Sekarang kondisinya sudah cukup baik, sisanya terserah padanya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Lin Yi tidak terburu-buru, sebaliknya, dia sangat puas dengan sikap Guan Ye. Jika dia langsung setuju, maka dia harus mempertimbangkan dengan serius apakah akan bekerja sama dengan mereka. Keheningan itu berlangsung lebih dari 3 menit. Guan Ye menatap Lin Yi dengan tatapan membara dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Jika Lin benar-benar bisa menghasilkan 800 juta dolar, saya yakin dermaga Wangjiang akan 10 tahun lebih maju dari industri ini, atau bahkan lebih. Oke. Lin Yi berkata, saya akan membayar 200 juta di muka, dan saya akan membayar sesuai dengan kemajuan proyek di tahap selanjutnya. Lin Yi mempelajari metode pembayaran ini dari Chaoyang Group. Dana proyek pihak A dibayarkan secara bertahap, bukan sekaligus. Tidak masalah. Selama dana proyek Lin mencukupi, saya yakin bisa menyelesaikan misi ini. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalian kembali dan rencanakan fase kedua proyek ini. Susun rencananya sesegera mungkin. Jangan berlarut-larut. Baiklah, aku akan melakukannya secepatnya. Lin Yi mengangguk dan bangkit. Ia meninggalkan dermaga Wangjiang di bawah pengawalan sekelompok eksekutif. Para desainer Yaluo tetap berada di ruang rapat. Mereka belum tenang. Pertemuan singkat ini bagaikan roller coaster bagi Guan Ye. Terlalu mengasyikkan. Direktur Guan, tahukah Anda siapa Lin Yi ini? Bukankah ambisinya terlalu besar? Ini bukan hanya besar, tapi sudah melampaui imajinasi kita. Mengingat percakapan dengan Lin Yi, Guan Ye mendapat firasat bahwa pria yang baru saja pergi itu mungkin akan mengubah dunia. Lin Yi melakukan beberapa perhitungan dalam pikirannya saat dia meninggalkan dermaga Wangjiang dan pergi ke sarinya. Sistem telah menghadiahinya 500 juta, ia telah memberikan 100 juta kepada panti asuhan, membeli mobil di Yangcheng seharga 150 juta, dan memiliki sekitar 250 juta di tangannya. Ia hanya memiliki 50 juta tersisa setelah dikurangi uang yang telah ia bayarkan di muka untuk proyek tersebut. Itu benar-benar pekerjaan yang mahal. Seperti yang diduga, bahkan dengan sistem itu, dia tetap miskin. Ada 80.000 karakter di dunia, dan kata miskin adalah yang paling menyakitkan. Setelah menyelesaikan masalah di depannya, Lin Yi menelepon Tianlong. Direktur Lin, Anda menelepon saya, kata Tianlong sambil tersenyum di telepon. Tunggu aku di pintu masuk Universitas Normal Zonghai. Apakah ada misi lain? Baik, nanti aku kasih tahu detailnya kalau kita ketemu, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, beli 2 kotak misis oral liquid dulu sebelum ke sini. Setelah itu, kamu bisa minta bagian keuangan untuk menggantinya. Baik, Bos Lin. Saya pergi sekarang. Setelah memberikan perintah, Lin Yi melihat arlojinya. Hotel Peninsula tidak jauh dari universitas, jadi Tianlong Wang akan segera sampai di sana. Dia harus bergegas. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan bisa menyelesaikan masalah ini sebelum tengah hari. Dang dang dang. Seseorang mengetuk pintu, dan seorang pria parubaya berseragam biru masuk dari luar. Guru Li, bukankah Anda meminta seragam tadi pagi? Saya yang membawanya. Tentu, terima kasih, Wang Gong. Sama-sama. Pria parubaya itu tersenyum. Silakan, saya pergi sekarang. Ketika dia melihat seragamnya telah dikirim, Song Jia berkata. Kakak Li, kurasa kamu harus mengembalikan seragam ini. Lin Yi tidak akan sempat memakainya. Itu tidak bagus. Aku sudah bilang akan melamar seragamnya. Akan buruk jika tidak ada pergerakan di bagian itu, kata Li Xingbang canggung. Direktur Su memberinya waktu 3 hari. Sejujurnya, dia akan pergi dalam 3 hari. Akan sia-sia jika mengajukan seragamnya. Song Jia pun tidak ingin Lin Yi pergi, tetapi bila saudari Su tidak menginginkannya tinggal, maka dia harus pergi.
Tidak mungkin lengan dapat mengalahkan paha. Xingbang menghela napas dan setuju. Kita simpan saja dulu. Kita akan punya waktu untuk mengirim pakaiannya kembali setelah Guru Lin benar-benar pergi. Hari pertama Lin Yi bekerja, tetapi Li Xingbang merasa Lin Yi adalah pria yang baik. Ia mudah bergaul, dan ia tidak ingin Lin Yi pergi begitu saja. Itu mustahil, kata Song Jia. Kita bukan satu-satunya yang bekerja keras untuk ini. Bahkan Direktur Su sedang memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Sudah berbulan-bulan, dan kita masih belum tahu caranya. Lin Yi masih baru, dan dia belum punya pengalaman. Mustahil baginya untuk mendapatkan kesempatan magang saat ini. Kenapa aku merasa Direktur Su sengaja mempersulit Lin Yi? Ini baru hari pertama mereka bertemu, jadi seharusnya tidak ada permusuhan di antara mereka. Aku tidak tahu soal itu, Song Jia berbohong. Aku hanya tahu Direktur Su tidak ingin mempertahankannya. Kalau bisa, dia juga tidak ingin dia tinggal di kantor selama 3 hari ke depan. Meskipun Lin tampan, dia sepertinya cukup rendah hati. Dia sama sekali tidak sabaran, dan dia cocok untuk komite kelompok. Sayang sekali kalau dia pergi. Song Jia mengangkat bahu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya masalah waktu sebelum dia pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Buk. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar saat Sugar keluar dari kantornya. Ayo pergi. Sudah siang, ayo makan, ajak Sugar pada Song Jia. Ya, Saudara Li, kamu mau ikut? Baiklah, aku akan berkemas. Ayo kita pergi bersama. Ada apa dengan seragamnya? Ada yang mau ganti? Tanya Sugar. Kakak Li menyiapkannya untuk Lin Yi, jawab Song Jia. Li, kembalikan seragamnya nanti. Jangan disia-siakan, kata Sugar. Juga, taruh perlengkapan kantor di mejanya. Dia akan pulang beberapa hari lagi. Tidak perlu menyiapkan semua ini untuknya. Itu hanya akan sia-sia. Li Xingbang mengerutkan bibirnya. Song Jia benar. Direktur Su benar-benar tidak ingin menahan Lin Yi di dekatnya. Baik, Direktur Su. Saya akan berkemas setelah makan. Baiklah, ayo makan sekarang. Sugar menyisir rambutnya dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, pintu kantor didorong terbuka dan Lin Yi serta Tianlong masuk. Mereka bertiga sedikit terkejut melihat Lin Yi kembali. Sudah berapa lama sejak dia pergi? Apakah dia kembali untuk makan siang? Selain itu, kehadiran Tianlong juga membuat Sugar dan yang lainnya curiga. Mengapa dia membawa orang luar ke kantor komite? Apakah dia punya sopan santun? Tianlong sedikit gugup saat dia mengikuti Lin Yi. Matanya melirik bola-balik antara Sugar dan Song Jia. Yang satu cantik, mungil, dan imut, sementara yang satunya gagah berani dan penuh kebanggaan. Keduanya dianggap cantik. Yang mana yang sedang diincar bos? Kalau dia salah, dia akan celaka. Bab 99. Anda tidak harus mendapatkan misis oral liquid secara gratis. Lin Yi, ini kantor komite. Orang luar dilarang masuk. Apa kau tidak tahu aturannya? Tanya Sugar. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Sepertinya keputusannya membeli misis oral liquid benar. Bukankah kamu memintaku untuk menghubungi departemen magang? Sekarang setelah aku menghubungi mereka, tidak bisakah aku membawa orang-orang itu bersamaku? Apa katamu? Kamu sudah menghubungi bagian magang? Ya, kata Lin Yi sambil duduk di sofa. Namanya Wang Tianlong, manajer umum Hotel Peninsula. Saya tidak mengerti detail magang untuk lulusan manajemen perhotelan, jadi Anda bisa bicara dengannya saja. Apa katamu? Dia manajer Hotel Peninsula. Sugar membelalakan mata indahnya, ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah cantiknya. Peninsula Hotel adalah hotel bintang 5 yang luar biasa di Zhonghai. Hotel ini sangat mewah dan bisa dibilang salah satu dari 3 hotel terbaik di kota ini. Lin Yi menemukan manajer Hotel Peninsula. Apakah saya salah dengar? Halo, perkenalkan. Saya Wang Tianlong, manajer Hotel Peninsula. Saya bertanggung jawab atas semua operasional hotel. Wang Tianlong menyerahkan kartu nama sambil berbicara, saya sudah lama mendengar nama sekolah Anda, dan saya yakin dengan kualitas lulusan Anda, kami dapat menerima 32 lulusan untuk program studi manajemen perhotelan dengan gaji 3.500, termasuk akomodasi dan makan, bagaimana menurut Anda? Jika Lin Yi adalah Tianlong Wang pasti akan menjadi kandidat terbaik untuk Hesen. Setidaknya, dia akan menjadi direktur Kasim. Alasan mereka menaikkan gaji sebesar 500 adalah untuk memberikan penghormatan kepada bos mereka. Tidak masalah jika mereka kehilangan sejumlah uang, tetapi mereka tidak dapat menghalangi lelaki tua itu menjemput gadis-gadis. Mereka benar-benar memberi gaji setinggi itu. Sugar dan yang lainnya tercengang.
Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kenyataannya, persyaratan mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Perusahaan harus menanggung biaya magang, atau mereka harus menanggung biaya makan dan akomodasi. Apapun pilihannya, para mahasiswa harus mandiri. Mereka hanya tidak ingin para mahasiswa menanggung biaya pengalaman itu sendiri. Namun, sekarang, hotel tidak hanya membayar 3.500 untuk magang, tetapi mereka juga menyediakan makanan dan penginapan. Bahkan jika mereka lulus dan mencari pekerjaan sekarang, mereka tidak akan mendapatkan tawaran lebih baik dari ini. Yang paling penting, itu adalah Hotel Peninsula Bintang 5. Terus terang saja, bisa pergi ke perusahaan semacam itu untuk magang sangatlah menarik, meskipun mereka tidak membayar gaji. Jika sekolah Anda tidak puas dengan sesuatu, kami akan terus berbicara, kata Wang Tianlong sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Kami sudah sangat puas dengan hasil ini. Sugar tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia sudah mencari-cari selama beberapa bulan, tetapi tidak menemukan yang cocok. Dia sudah pergi keluar sepanjang pagi, dan dia benar-benar menemukan manajer Hotel Peninsula, dan manajer itu bahkan memberinya perlakuan yang begitu baik. Ini sungguh menakjubkan. Kalian bisa bicarakan detailnya sendiri. Ini sudah siang. Aku mau makan dulu. Brolin, tunggu aku, ayo kita pergi bersama, kata Xingbang. Tentu saja, aku ingin ditemani. Lin Yi dan Xingbang pergi bersama, meninggalkan Tianlong. Adapun bagaimana mereka membicarakannya, itu terserah mereka. Singkatnya, setelah kontrak magang ditandatangani, misi sistem akan selesai. Itu luar biasa. Kafetaria menggunakan kartu kredit, jadi uang tunai tidak diperbolehkan. Meski begitu, Xingbang membeli makan siangnya. Keduanya baru saja selesai membeli barang ketika pemberitahuan sistem berdering di benak mereka. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 20%, hadiah, Institut Penelitian Zonghai Longxin. Lin Yi sedikit tercengang. Sebuah lembaga penelitian. Hadiah ini agak istimewa. Lin Yi tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi dia segera mencarinya di Baidu dengan ponselnya. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa tempat ini sungguh sesuatu. Dia menemukan bahwa ini adalah lembaga penelitian yang mempelajari komputer dan chip telepon seluler, dengan fokus utama pada CPU. Awalnya lembaga ini merupakan lembaga penelitian yang diselenggarakan oleh negara, namun karena hasil penelitiannya tidak mampu memenuhi permintaan pasar, maka pendanaannya pun berangsur-angsur berkurang. Cara lembaga penelitian itu diakuisisi agak mirip dengan apa yang terjadi pada dermaga Wangjiang. Semuanya dibeli oleh individu sebelum diakuisisi oleh sistem. Lin Yi memikirkannya sejenak. Industri chip Tiongkok memang sudah ketinggalan zaman, dan masih terdapat kesenjangan yang besar antara industri tersebut dan dunia. Jika memungkinkan, bekerja keras di bidang ini sepertinya ide yang bagus. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa ini adalah pekerjaan teknis yang sesungguhnya. Tidak cukup hanya mengeluarkan uang, seseorang harus benar-benar menguasai teknologi yang sesungguhnya. Ini agak sulit. Brolin, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu terus menatap kosong, kata Li Xingbang sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya sedang tidak fokus tadi. Brolin, kamu hebat sekali. Baru setengah hari kerja, kamu sudah bisa memecahkan masalah ini, kata Li Xingbang dengan suara rendah. Biar ku beritahu, bahkan Direktur Su tidak bisa berbuat apa-apa tentang magang untuk jurusan manajemen perhotelan. Lin Yi semakin yakin bahwa Sugar sedang mempersulitnya saat mendengar ini. Dia rubah tua yang bahkan tak sanggup mengurus dirinya sendiri, tapi dia malah memintanya. Dia hanya menindasnya. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. 2 kotak misis oral liquid sungguh bernilai. Saat itu, Lin Yi melihat Sugar dan Song Jia berjalan ke arahnya. Mereka masih memegang makanan yang baru mereka beli, tetapi perhatian mereka terfokus pada Lin Yi. Mereka ingin tahu bagaimana Lin Yi berhasil menangkap Raja Tianlong. Sungguh tak terbayangkan. Direktur Su, apakah Anda sudah selesai dengan detail magangnya? Sebentar lagi selesai, kata Sugar. Manajer Wang sangat kooperatif. Dia menerima semua permintaan kami tanpa bantahan. Sekarang aku bisa dikonfirmasi, kan? Tanya Lin Yi ringan. Sugar mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Yi melakukannya, dia tetap membantunya memecahkan masalah yang sulit. Dia bukan sekadar pamer. Dia benar-benar hebat. Tentu, aku akan meminta Song Jia membantumu dengan prosedurnya. Dering, dering, dering. Tepat saat Sugar selesai berbicara, telepon di sakunya berdering. Guru Si, apakah Anda mencari saya? Peneleponnya adalah Silly, guru lain dari komite Liga Sekolah. Ia baru saja pulang dari suatu urusan.
Direktur Su, kemari dan lihat. Mobil Anda sepertinya. Hah? Ada apa dengan mobilku? Saya tidak bisa memastikannya. Sebaiknya Anda datang dan melihatnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Bingung, Sugar menutup telepon dan berkata, kalian makan saja dulu. Aku mau keluar sebentar. Kak Su, aku sedang tidak nafsu makan. Aku akan ikut denganmu untuk melihatnya, kata Song Jia. Ayo pergi. Setelah keluar dari kafetaria, mereka berdua pergi ke tempat parkir bersama dan memperhatikan bahwa para siswa menunjuk ke arah mereka. Sugar melihat ada dua kotak besar di samping mobilnya, dan keduanya disambungkan ke mobil dengan selotip. Ketika dia mendekat, dia melihat itu adalah dua kotak misis oral liquid. Tiba-tiba, Song Jia merasakan udara di sekitarnya menjadi sedikit dingin, jadi dia tanpa sadar menjauhkan diri dari Sugar. Sialan. Dia benar-benar menaruh benda ini di samping mobilku. Bab 100. Kata yang kejam. Kak Su, tenanglah. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Lin Yi, kata Song Jia. Siapa lagi? Dia satu-satunya yang bilang mau beliin ini buatku. Dada Sugar naik turun, rasanya mau meledak. Song Jia menatap Sugar, merasa meskipun Sis Su tidak sedang mengalami menopause, dia akan tetap marah hingga memengaruhi hormonnya. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan celana pendek dan atasan putih lengan setengah berjalan mendekat. Orang ini adalah Silly, yang baru saja menelepon Sugar. Direktur Su, usiamu bahkan belum 30 tahun. Bagaimana kau bisa minum ini? Tanya Silly. Lagi pula, kalaupun kau minum, kau tidak boleh sembarangan. Bawa pergi. Buang ke tempat sampah. Sugar merasa malu sekaligus cemas. Ia malu terlihat membawa kotak-kotak ini di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, seorang sari berhenti di samping Sugar, dan Lin Yi menjulurkan kepalanya keluar jendela. Direktur Su, dua kotak besar ini harganya mahal sekali. Sayang sekali kalau dibuang. Simpan saja untuk Anda pakai sendiri. Setelah mengatakan ini, Lin Yi tidak memberi Sugar kesempatan berbicara saat dia pergi. Ya Tuhan, dia sangat tampan, kata Silly, terpesona. Hei, Kak Li, kamu sudah punya suami. Jangan seperti ini. Memiliki suami tidak akan menghilangkan hakku untuk mengagumi pria tampan. Jangan khawatir, kamu akan punya banyak kesempatan untuk mengaguminya di masa depan, kata Song Jia sambil tersenyum. Karena dia rekan kerja baru kita di kantor, dan dua kotak cairan oral nyonya ini diberikan kepada Sugar oleh Lin Yi. Tidak mungkin, pria tampan itu memberikan ini kepada Direktur Su. Silly terkejut. Kalau begitu, itu pasti cinta sejati. Cinta sejati. Ya, itulah yang kusebut merawat Direktur Su sepenuh hati. Pria seperti ini pantas dinikahi. Omong kosong apa yang kau bicarakan, tanya Sugar malu. Siapa di antara kalian yang ingin cepat-cepat mengambilnya? Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Direktur Su tidak menginginkannya, jadi aku akan mengambilnya darimu. Aku akan membawanya pulang untuk diminum ibuku, goda Silly. Suge. Meski begitu, Silly tidak mengambilnya. Dia hanya bercanda. Lin Yi membelinya untuk Direktur Su, jadi mengapa dia mengambilnya? Maka, ketiganya kembali ke kantor. Sugar begitu marah hingga ia terdiam. Kak Su, tenanglah. Meskipun dia membelikanmu misis oral liquid, itu hanya berarti Lin Yi sangat peduli padamu. Orang normal tidak akan diperlakukan seperti ini, Song Jia menghibur. Apakah menurutmu aku sedang mengalami menopause? Itu belum tentu benar, tapi orang-orang sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Tidak salah untuk minum lebih banyak misis oral liquid untuk memulihkan diri. Saya pikir kamu tidak menginginkan gajimu bulan ini. Jangan begitu, Kak Su. Aku hanya menyampaikan fakta, kata Song Jia sambil tersenyum. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres, tanya Silly. Lin Yi baru saja mulai bekerja. Kenapa dia punya konflik dengan Direktur Su? Song Jia menceritakan apa yang terjadi kemarin kepada Silly, dan Silly pun menyadarinya. Aku benar-benar tidak melihatnya. Dia bajingan. Tepat sekali. Kalau tidak, Suster Su tidak akan seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, dia memang tampan. Kalau bukan bajingan, dia nggak akan bisa secantik wajahnya, kata Silly bercanda. Sekalipun dia bajingan, aku mungkin akan sangat menikmatinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kakashi, kau sudah jatuh cinta padanya. Song Jia berkata, kau sampai melakukan hal seperti itu, apa yang akan dipikirkan suamimu? Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya berselingkuh secara emosional, tubuhku masih milik suamiku. Sugar menatap Silly tanpa berkata-kata. Orang sepertimu memang paling berbahaya. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi padamu. Yang terakhir terkekeh.
Tidak apa-apa kalau terjadi apa-apa, asalkan tidak ada kecelakaan. Sugar terdiam. Frasa mengerikan macam apa itu? Kakak Su, kurasa itu sudah cukup, kata Song Jia. Lin Yi menemukan tempat magang dan membantu kami menyelesaikan proyek besar. Jangan terobsesi dengan penampilannya. Ketika magang disebutkan, kemarahan Sugar mereda. Dia merasa lega karena para siswanya sekarang mendapatkan magang. Kak Su, menurutku Lin Yi cukup bagus. Kehidupan pribadinya bukan urusan kita, kata Song Jia. Beberapa hari yang lalu, Guru Zhao dari jurusan fisika pergi ke klub. Apa dia juga orang jahat? Mendengar apa yang dikatakan Song Jia, Sugar juga merasa bahwa dia bertindak terlalu jauh. Lagi pula, Lin Yi tidak menyakiti mereka, dan dia tidak punya hak untuk menjadikannya target. Baiklah, kalau begitu uji dia lagi. Aku ingin tahu apakah dia bisa beradaptasi dengan pekerjaan ini, kata Sugar. Lagi pula, ini pekerjaan yang berat. Kita tidak bisa memancing selama 3 hari dan menghabiskan 2 hari bersantai di bawah terik matahari. Kak Su, bagaimana kamu ingin mengujinya? Sugar menatap Silly dan berkata, kamu ada pilihan besok, kan? Ya, sesi perencanaan karir seorang mahasiswa. Di universitas, untuk memperkaya kehidupan akademis siswa, sekolah akan menyelenggarakan semua jenis mata kuliah pilihan. Semakin bagus sekolahnya, semakin bernilai pula mata kuliah pilihannya. Di sekolah setingkat universitas pada umumnya, kualitas mata kuliah pilihan tidak terlalu penting secara praktis. Bisa dikatakan bahwa jumlah SKS yang diberikan lebih penting daripada nilai dunia nyata yang dibawanya. Mata kuliah seperti perencanaan karir untuk mahasiswa, khususnya, hampir tidak ada artinya. Selama mereka mengikuti ujian di akhir semester, mereka hampir selalu lulus. Tingkat kehadiran untuk kursus itu kurang dari 30%, kan? Tanya Sugar. Silly mengangkat bahu tak berdaya. Kebanyakan kelas dulu cuma buat ngejar waktu tidur. Jangan bikin kelas yang melelahkan kayak gitu buatku semester depan. Aku bisa gila nih. Berikan kelas ini pada Lin Yi. Kamu tidak perlu menerimanya lagi, kata Sugar. Jika tingkat kehadiran kurang dari 95%, nilainya akan D setelah bonusnya dipotong 3 kali berturut-turut, gajinya akan dipotong setengah. Beri dia sedikit tekanan agar dia berhenti tersenyum padaku seperti dekan. Tidak mungkin. Di antara semua kelas pilihan di sekolah kami, tingkat kehadiran tertinggi hanya 91%. Lagi pula, ini kelas renang. Siapa yang mau mengikuti sesi rencana karir mahasiswa, kata Song Jia. Benar, kata Silly. Gaji kami memang tidak tinggi, dan kami hanya hidup dengan bonus kecil itu. Kalau dikurangi, bagaimana Lin Yi bisa bertahan hidup? Ya, mereka bahkan membelikanmu 2 kotak misis oral liquid. Harganya lumayan mahal. Umurku baru 29. Jangan bicara soal nyonya oral liquid. Setelah berkata begitu, Sugar berbalik dan kembali ke kantornya. Ia terlalu malu untuk bertemu siapapun. Kenapa aku merasa mereka musuh, keluh Silly. Memang terasa begitu, kata Song Jia sambil tersenyum. Lagi pula, Lin Yi sangat tampan. Wanita mana yang tidak akan tergoda olehnya? Pada saat ini, forum internal universitas sedang berkembang pesat. Sebuah posting berjudul, terungkapnya identitas pria misterius menjadi berita utama hanya dalam hitungan menit. Jesus, ada berita besar. Dewa laki-laki misterius yang berkeliaran di sekolah akhir-akhir ini bernama Lin Yi. Dia bukan murid sekolah kita, tapi guru komite sekolah. Sial, dia ternyata guru di sekolah kita. Ini terlalu seru. Kualitas anak laki-laki di sekolah kami tidak begitu bagus sebelumnya, tetapi sekarang setelah dewa laki-laki itu ada di sini, mereka bahkan tidak akan dipandang sebelah mata lagi. Aku tidak bisa, waktuku sudah dekat. Saya akan menawarkan $50. Adakah yang tahu informasi lain tentang guru idola ini? Apakah dia punya jadwal kelas? Saya sangat ingin menghadiri kelasnya. Kebanyakan guru di komite liga akan mengambil mata kuliah pilihan yang tidak penting secara paruh waktu. Saya rasa guru idola juga akan mengambil pekerjaan paruh waktu. Kurasa itu tidak mungkin. Guru idol baru sehari di sini. Kemungkinannya kecil dia akan ikut kelas. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Aku ingin sekali mengikuti kelas guru pangeran tampan. Hatiku yang masih perawan. Jangan khawatir, semuanya. Aku akan memberi kalian informasi lebih lanjut tentang guru pangeran tampan nanti. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.